Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas topik 2, sekarang kita lanjut ke topik 3, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Apa sih dan bagaimana sih? Terus ciri-cirinya gimana sih supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Nah, setelah mempelajari berdamai dengan diri sendiri materi ini, kita harus tahu konsep tentang identitas diri yang pertama. Yang kedua, kita mampu memberikan sikap welas asih pada diri sendiri. Tahu welas asih? Kasihan, simpati, terus lebih mempedulikan diri sendiri. Jangan sampai tidak mempedulikan, bahkan acuh kepada diri sendiri. Bapak pengen nanya dulu, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri? Pernah. Sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Contohnya gini, saya sebetulnya anak bukan tunggal, bersaudara. Cuman kita punya saudara yang dia tuh istilahnya membuat malu keluarga. Jadi misalkan, alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Kita punya kakak misalnya atau adik, dia mantan narapidana. Pasti kan, mau nggak mau atau suka nggak suka, kita pasti seenggaknya merasa malu kalau identitas keluarga kita diketahui oleh orang lain. Oh, si teh adiknya mantan narapidana. Malu nggak? Pasti kan ada merasa malu walaupun kita merasa tegar. Kadang kita suka menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Intinya kita nggak mau capek jelasin, betul? Kamu berapa bersaudara misalkan? Saya anak tunggal, padahal kan punya kakak tapi mantan narapidana, punya adik tapi udah menikah. Cuman karena kita malas, nggak mau, dan kita nggak mau orang lain tahu latar belakang keluarga kita, akhirnya kita jadi saya anak tunggal, terpaksa berbohong, betul kan? Jadi, kita harus bedah mulai dari diri sendiri. Nah, di sini ada konsepnya. Setiap orang punya banyak identitas. Ada yang hanya 1, 2, 3, bahkan lebih identitas ya, yang kita buat atau yang orang lain buat untuk kita. Yang pertama kita lihat nih, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Kita sama-sama orang Sunda, tapi semuanya sama nggak agamanya? Ada yang beda kan? Sunda ada yang orang Islam? Ada banyak. Orang Sunda ada yang orang Kristen? Ada, walaupun nggak banyak. Ada yang orang Hindu atau Buddha? Ada. Walaupun kebanyakan mayoritas masih Islam. Tapi kesamaan suku tidak menyebabkan kita harus memiliki agama yang sama. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Contohnya apa? Identitas yang begitu ketika kita lahir sebetulnya itu udah nggak bisa diubah. Jadi Islami. Terus apa lagi? Kedua orang tua. Identitasnya jelas kan? Begitu kita lahir, laki-laki atau perempuan. Kalaupun ada kelainan ganda misalkan, ada 2 kelamin, nanti akan dipilih lagi kecenderungannya yang mana, laki-laki atau perempuan. Baru diadakan tindakan operasi di luar kemampuannya, di luar kemampuan orang-orang biasa. Baru bisa menentukan laki-laki atau perempuan. Terus orang tua, karena orang tua kita pasti jelas siapa itu, walaupun ada beberapa orang yang lahir tidak tahu identitas orang tuanya, tapi secara lahir kita pasti punya orang tua. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan
Identitasnya bisa kita bangun, bisa kita ciptakan, bisa kita ubah. Kalau yang bisa diubah, nama bisa diubah? Bisa. Terus alamat? Bisa. Alamat rumah? Bisa. Yang nggak bisa di rumah adalah tempat tanggal Lahir. Masa kita lahir bisa dipindah-pindah? Nggak bisa kan? Terus apa? Terus apalagi nih? Identitas, nama panggilan misalkan. Nama panggilan bisa diubah bahkan bisa diganti oleh kita sendiri atau oleh teman-teman. Berikutnya ada identitas yang kita anggap penting. Jadi kita menganggap identitas itu sangat penting. Jika orang lain ada yang merendahkan, kita akan tersinggung, marah. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Ini Pak, syarat yang berbau rasis, terus tuh yang cenderungnya tuh menjelekkan warna kulit, terus tuh menjelekkan nama keluarga, menjelekkan agama, suku, sama dari daerah asal. Konsep yang berikutnya, setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri dan mengukur orang lain. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Cantiknya orang Korea dengan cantiknya orang Afrika sama nggak? Tidak. Beda. Orang Afrika mungkin nggak akan suka dengan perempuan-perempuan orang Korea. Tapi orang-orang Afrika laki-lakinya pasti akan sangat tertarik dan menyukai wanita-wanita yang ada di Afrika. Begitu pun sebaliknya. Wanita-wanita di Korea akan mungkin kurang tertarik kepada laki-laki yang ada di Afrika karena standarnya berbeda, ya kan? Maksud dari setiap orang unik dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Misalkan ada yang bisa mendeskripsikan? Ya, Hendra. Jadi setiap orang punya kemampuan dan skill yang berbeda. Contohnya ada yang jago dalam menghitung, namun buruk dalam visual. Ada juga yang bagus dalam fisik, tapi dia buruk dalam menghitung. Jadi kita tidak bisa membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain ketika kemampuannya berbeda. Berarti kalau misalkan kita menyamaratakan kemampuan, sama aja kita membuat pertandingan antara gajah dan ikan untuk memanjat pohon. Mana yang akan menang? Nggak ada kan? Gajah, ikan, dan monyet. Siapa yang akan menang? Monyet. Karena monyet bisa memanjat. Kalau ikan, boro-boro manjat, keluar dari air aja dia mati, ya kan? Nah, kalau gajah, monyet bisa renang, bisa renang bisa, tapi tidak akan bisa renang seluas dan selancar seperti kita. Nah, kita harus bisa mencintai diri sendiri untuk memperlakukan diri kita seolah-olah spesial. Karena yang bisa menghargai, yang bisa mengerti, dan yang bisa paling pengertian terhadap diri kita sendiri adalah diri sendiri. Di sini ada latihan mencintai diri sendiri. Kemudian untuk kebaikan diri, kemudian keterhubungan, kesadaran penuh. Nah, ini nanti kita praktekkan ya. Sekarang ada yang bisa mencontohkan nggak? Apa aja sih bentuk mencintai diri sendiri? Ya. Me time, healing, melakukan hobi, dan ibadah. Nah, contoh-contohnya adalah kalau me time berarti kita menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Kita tidak mau diganggu oleh orang lain. Kalau healing, kita bisa sendiri, bisa dengan orang lain. Yang penting diri kita senang. Untuk ibadah, pasti kalau ibadah kita fokus, kita betul-betul berserah diri, kita akan merasa tenang. Kita akan merasa betul-betul mencintai diri sendiri dan mencintai saudara-saudara kita. Setelah kita bisa belajar mencintai diri sendiri, paham kepada diri sendiri, kita buat tindakan konkretnya.
Jadi tindakan konkret itu kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, kita sudah bisa mengerti diri sendiri, kita juga akan dengan mudah memahami perasaan, pikiran, dan apa yang sedang dirasakan orang lain. Dalam artian kita bisa berempati, ya, berempati, bukan cuma simpati. Yang pertama, ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita sudah melakukan apapun, aktivitas dalam sehari ini, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih diriku karena sudah kuat, karena sudah percaya diri, karena sudah bisa melewati ini. Ini penghargaan untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat baik, atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Sewaktu-waktu kita harus melakukan aktivitas seperti ini. Kalaupun tidak telepon, ucapkan terima kasih kepada sahabat, teman dekat kita, kepada orang tua, kepada saudara. Karena mereka bisa berada di samping kita, berada di sisi kita, mendampingi kita di saat kita ada di posisi atas atau di bawah, ketika senang, ketika terpuruk, ketika sedang-sedang saja, mereka selalu ada di kehidupan kita. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, ini galeri diri. Ya, galeri diri itu kita membuat biodata atau CV. CV itu kurikulum kita atau identitas diri kita. Menampilkan identitas sebanyak mungkin dari suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola favorit, atau boyband favorit, girlband favorit, makanan favorit, boleh minuman favorit, merek sepatu, merek tas misalkan. Selengkap-lengkapnya sebanyak-banyaknya. Makin banyak identitas, makin bagus. Jadi galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya, Anda bisa memposting di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Jadi kita buat biodata, kita membuat apapun yang menggambarkan atau mendeskripsikan diri kita. Misalkan saya suka band ini, saya suka jenis lagu ini, saya suka genre lagu ini, saya suka makanan pedas manis, saya tidak suka, jangan yang tidak suka, saya suka apapun yang kalian suka, tulis di situ yang menggambarkan diri kalian. Nanti buat ya masing-masing ya. Jadi semakin banyak identitas, maka semakin bagus. Identitas kalian bisa dengan mudah dikenali dan mudah diingat oleh yang lain. Paham ya? Paham. Nanti tugas untuk galeri ini membuat biodata atau CV. Kalian buat dulu di kertas atau di aplikasi, boleh di Canva atau di catatan di HP ya. Nanti kalian buat serapi mungkin, semenarik mungkin, kemudian upload di media sosial. Iya. Itu aja materinya untuk mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri, agar kita lebih peduli, lebih cinta, dan lebih menghargai diri sendiri. Berdamai dengan diri. Kurang lebihnya, mohon maaf. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.